Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Saya akan melanjutkan bahasan hadis tentang salasun muhlikat, salasun munajiyat, salasun kafarat, salasun darajat. Dan pada pertemuan yang lalu baru membahas pengertian ini ya. Di 3 perkara atau 3 ucap sikap atau 3 penyakit, bahkan 3 hal yang menimbulkan muhlikat, yaitu mencelakakan atau yang menimbulkan penyakit. Kemudian 3 munajiat yang menyelamatkan, yang membebaskan dari muhlikat. Salasun kafarat, 3 penutup atau obat atau penawar. Dan salasun darajat, 3 juga untuk meningkatkan kualitas, meningkatkan derajat. Nah, maka pertemuan kali ini kita bahas yang salasun muhlikat. Fa'ammal muhlikat fasyuhun muta'. Adapun muhlikat atau yang mendatangkan bahaya itu ada 3. Yang pertama adalah fasyuhun muta'. Syuh menurut bahasa itu bakhil haris. Jadi kikir, pelit yang disertai dengan rakus atau berkeinginan keras memiliki segalanya. Jadi syuhun itu adalah pelit yang disertai keras keinginan atau mempunyai keinginan memiliki segalanya. Makanya ini penyakit yang pertama, penyakit batin atau penyakit rohani yang membahayakan. Karena ini berbahaya bagi orang yang menderitanya, bagi orang yang terkena. Kemudian Al-Asqalani menandaskan bahwa syuh itu a'am minal bukhl, lebih luas cangkupannya dari bakhil atau bukhl. Bakhil sudah jadi bahasa Indonesia ya. Li'annal bukhl, bakhil itu muhtas biman ilmal, kecenderungannya pelit di dalam urusan harta. Jadi kalau kata Imam Al-Asqalani, bakhil itu lebih kikir atau pelit dalam urusan harta. Wasyuh, sedangkan syuh man akulla syai', itu mencakup pelit dalam segala hal. Fi jami'il ahwal, dalam segala ucap, sikap dan tindakan. Tapi menurut Al-Baihaqi, asyuh asyadul bukhl. Syuh itu kikir yang sangat asyad ya, banget, amat, sangat, hirs ala mata'id dunya, dan rakus, berkeinginan keras, ingin segalanya dia miliki di dunia ini. Nah, makanya ini penyakit. Dan penyakit semacam ini sudah mendarah daging di kalangan umat manusia. Jadi mayoritas manusia memiliki penyakit ini. Bahkan kalau di sini bukan hanya mayoritas, semua manusia memiliki penyakit ini. Penyakit syuh ini. Makanya yang dikategorikan kepada penyakit adalah syuhun muta'. Jadi bukan syuhun itu sendiri. Kalau syuhun itu sendiri setiap manusia memiliki. Yang punya penyakit itu mutok,
syuh itu diikuti. Istilah syuh lebih buruk dari bukhl. Oleh karena itu sering diartikan syadidul bukhl, sangat pelit. Ada juga yang yang berpendapat bahwa bukhl itu mengandung arti kikir harta, sedangkan syuh bukan hanya harta, melainkan mencakup jasa, kata, tenaga maupun harta. Jadi syuh itu kikir dalam jasa, kata, tenaga maupun harta. Ulama lain berpendapat bahwa bukhl pada orang lain, sedangkan syuh bukan hanya pada orang lain, pada dirinya juga pelit. Jadi bukan hanya kepada orang lain. Kalau bakhil mah pelitnya pada orang lain, kalau untuk dirinya enggak. Tapi kalau syuh itu baik untuk orang lain maupun untuk dirinya sendiri. Makanya orang pelit itu selalu sulit karena takut pailit. Oleh karena itu, egois, rakus, tidak mau berbagi, itu termasuk bagian dari syuh. Pelit dalam bentuk apapun merupakan penyakit berbahaya. Pelit harta membawa akibat rakus yang membahayakan diri pelaku maupun orang lain. Orang pelit biasanya mengalami stres berkepanjangan karena dilanda rasa takut miliknya sendiri diambil orang. Orang pelit itu biasanya kedatangan tamu aja, kedatangan orang itu sudah curiga. Mungkin diminta yang datang itu mintai sumbangan. Ya, orang pelit itu selalu ketakutan. Si pelit juga bila berniaga itu akan membeli dengan harga yang semurah-murahnya. Dia akan tawar semurah-murahnya. Dan dia menjual akan menarik setinggi-tingginya. Mereka menyangka bahwa dengan prinsip ekonomi membeli sangat murah dan menjual sangat mahal itu akan mendatangkan keuntungan yang banyak. Padahal mungkin untung itu bisa diraih pada barang tersebut, tapi pada yang lainnya tidak akan diraih. Boleh jadi keuntungan itu akan diraih dengan cara yang sedemikian, dengan cara demikian, tapi itu tidak akan langgeng. Biasanya kan kalau orang membeli serendah-rendahnya, semurah-murahnya, dan menjual setinggi-tingginya, tidak akan lama. Pedagang yang demikian itu akan ditinggalkan pembeli. Yang lama-kelamaan itu akan bangkrut karena kehilangan pelanggan. Kan di situ banyak kenyataan di kalangan masyarakat. Kenapa? Para pedagang di negeri kita banyak yang cepat bangkrut, kalah oleh yang lain. Ya karena itu tadi, membeli serendah-rendahnya, menjual semahal-mahalnya. Padahal itu kan sulit untuk maju. Coba aja kalau kita perhatikan pedagang asongan di perapatan-perapatan, di jalan-jalan, itu kan jarang orang kaya itu. Pedagang asongan itu di perapatan-perapatan atau persimpangan ya, persimpangan jalan itu jarang orang kaya. Padahal dia membeli sekecil-kecilnya, semurah-murahnya, menjual semahal-mahalnya. Beda dengan orang yang jualan di supermarket, di pasar-pasar gede. Itu dia ngalabati atau mencari keuntungan itu kan cuma sedikit aja. Jadi sudah ditentukan sekian persen paling tinggi batinya keuntungannya itu. Dan kalau supermarket mencari keuntungan lebih banyak, itu juga tidak akan lama usahanya. Kalau grosir itu kan biasanya untungnya dia ngambil sedikit, tapi kok kenapa cepat kaya grosir itu? Karena pembelinya banyak.
Kalau kita dapat 2 kali lipat tapi hanya laku 1 atau 2, ya tetap saja tidak akan untung besar. Beda dengan ngambil keuntungannya cuman 2 atau 3%, tetapi pembelanjanya banyak. Jadi, nah itu lambang bahwa orang pelit tuh sulit untuk mengambil kekayaan. Dan memang hasil penelitian membuktikan bahwa pelit harta itu berbahaya bagi kesehatan. Studi terbaru menemukan sifat kikir ternyata mempengaruhi kadar stres. Orang yang kikir itu biasanya stres. Hal tersebut terungkap dalam penelitian yang dilakukan oleh tim dari KUT, ya, Queensland University of Technology, Australia. Karena caranya itu si peneliti mengukur dampak atau detak jantung selama pertukaran tawar-menawar. Jadi cara yang demikian itu, mereka yang membuat penawaran relatif rendah itu mengalami lebih banyak stres dibandingkan yang membuat penawaran tinggi. Jadi kalau di dalam lelang atau dalam jual beli, yang menawar lebih rendah itu lebih stres dibanding dengan yang menawar lebih tinggi. Ini sudah diterbitkan di dalam jurnal PLOS ONE, ya. Peneliti mengukur detak jantung selama pertukaran itu. Pemain yang membuat penawaran rendah juga menerima tawaran akhir rendah. Didefinisikan studi itu 40% dari total jumlah atau kurang itu mengalami peningkatan detak jantung. Peningkatan detak jantung ini mirip dengan kondisi seseorang yang stres. Menurut para peneliti, eksperimen ekonomi yang mengukur detak jantung ini merupakan yang pertama. Penelitian ini ingin mengukur stres mental ketika berhubungan dengan uang dan pembuatan keputusan. Sampai di mana berdampak stres. Makanya bisa jadi suhun ini dikategorikan kepada penyakit. Penyakit batin, penyakit ruhani. Juga menegaskan peserta yang kikir mungkin juga mengalami stres karena perasaan bersalah. Hal ini bisa dilihat sebagai bukti bahwa kita berempati dengan orang lain dan menempatkan diri di posisi orang lain dalam situasi seperti itu. Dan kata Marcus itu, salah seorang peneliti di KUT tadi, hasil penelitian itu mengindikasikan bahwa perasaan negatif ketika memperlakukan orang lain dengan tidak adil. Misalnya menawarkan di bawah 40% dari total nilai dalam permainan. Kemudian ada biaya emosi, psikologi, dan akan merasa tidak nyaman. Riset sebelumnya membuktikan tindakan amal justru meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, ketika berhubungan dengan keuangan, tak ada salahnya untuk bersikap murah hati. Sebab kalau kikir kaitan dengan keuangan itu akan menimbulkan stres. Dan itu diderita oleh banyak manusia. Suh yang membawa stres. Bahkan di dalam surat An-Nisa ayat 128 ditandaskan wa uhdiratil anfus asyuha. Firman Allah bunyinya,
Wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyujan au i'radan fala junaha 'alaihima ayyusliha bainahuma sulha. Wa sulhu khair wa uhdiratil anfus asyuha. Wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dan apabila seorang perempuan khafat merasa khawatir min ba'liha dari suaminya nusyujan nusuz atau i'radan atau acuh ta'asuh atau acuh ta'acuh, fala junaha alaihima ayusliha bainahuma, tidak mengapa mereka mengadakan perdamaian, sulha dengan perdamaian yang baik. Wasulhu khair, perdamaian itu lebih baik. Wa uhdiratil anfus, tapi kebanyakan manusia individunya dihadirkan atau membawa tabiat asyuh, penyakit pelit itu. Jadi karena menderita penyakit syuh sehingga perdamaian susah. Karena kan perdamaian itu harus berbagi ucap, sikap maupun tindakan. Tidak bisa perdamaian tidak berkorban. Jadi harus ada yang dikorbankan, harus ada yang diserahkan kepada yang lain. Maka kalau dia syuh, kikir dalam segala hal, pelit di dalam segala hal, akan sulit berdamai. Nah, wa in tuhsinu, apabila kalian berbuat baik, wattaqu, bertakwa. Kalau tuhsinu lebih kepada pemberian, berbuat baiknya, wattaqu, pengendalian diri. Jadi pada orang lain baik, tuhsinu itu, tatakunya kepada diri sendirinya mengekang. Jadi menahan apa yang gejolak di dalam diri. Nah, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Maka Allah Subhanahu wa taala tahu, waspada betul tentang pada apa yang kalian perbuat. Jadi di sini kalimat uhdiratil anfus as-suha memberi isyarat bahwa salah satu penyebab manusia sulit damai adalah tabiat pelit, tabiat syuh. Baik itu di dalam kehidupan berkeluarga, suami istri, bertetangga, ataupun bermasyarakat. Oleh karena itu, jika ingin mewujudkan perdamaian, mesti menghilangkan sifat syuh. Sehingga bukan hanya pandai menerima, tapi juga harus pandai memberi. Itu isyarat pertama, uhdiratil anfus as-suha. Syarat yang kedua, penyakit syuh itu mendatangkan bahaya bagi keutuhan rumah tangga. Gara-gara syuh, sehingga sulit berdamai, sehingga sulit memberi. Ya akhirnya tadinya ingin untung sendiri, tapi akibatnya merugikan ke semua pihak. Bagi dirinya rugi, bagi pihak lain juga rugi. Makanya diingatkan di dalam perdamaian harus mengobati penyakit syuh. Rasul juga bersabda, iyakum wasyuhha, jauhi olehmu perbuatan syuh, fa innahu ahlaka man kana qablakum. Karena penyakit syuh itu mencelakakan, mendatangkan kecelakaan orang yang hidup sebelum kamu. Amarahum bidulmi, orang yang syuh itu mendorong memerintah pihak lain, memerintah dirinya sendiri juga bidulmi untuk berbuat dolim. Padolamu, yang akhirnya dia jadi dolim. Gara-gara syuh, gara-gara kikir, karena ingin rakus, ingin mendapatkan, sehingga kepada orang lain tidak berbagi, kepada orang lain tidak membantu, maka
dia kecenderungan untuk dolim. Padolamu, maka dia berbuat dolim. Wa amarohum bil qati'ah, dan mendorong orang untuk memutuskan silaturahim. Karena gara-gara suh, orang itu kurang menghiraukan pihak yang lain, kurang menghiraukan, kurang memberikan bantuan kepada pihak lain. Nah, kalau kurang memberikan bantuan kepada pihak lain, otomatis kan silaturahim terganggu, akan terputus, akan terkendala. Faqata'u, maka mereka putus hubungan dengan tetangga. Kalau krisis dalam rumah tangganya, suami istri juga, suami dengan istrinya, orang tua dengan anak, itu juga putus, anak dengan anak. Ya, karena ingat kan cerita saudara-saudara Nabi Yusuf yang karena tidak mau membagi kepada Yusuf, mereka merencanakan suatu makar, ingin membunuh atau membuang Yusuf, yang akhirnya kan putus mereka silaturahimnya, sehingga bertahun-tahun mereka pecah. Disangkanya Yusuf meninggal, untung Nabi Yusuf sama ada yang menolong, dan karena pertolongan itu dia maju jadi pembesar. Akhirnya lama-kelamaan justru dia, saudara-saudaranya itu yang minta bantuan kepada Yusuf karena Yusuf maju, sedangkan saudara-saudaranya amruk. Nah, itu akibat dari saudara-saudaranya, sehingga membawa faqata'u dengan saudara juga, yang akibatnya dari faqata'u wa amarohum bil fujur, mendorong kepada perbuatan jahat akibat suh itu. Jadi suh itu bisa membawa kedaliman, bisa membawa putus silaturahim, bisa mendorong untuk berbuat jahat. Ini sampai mau memiliki keberanian untuk membunuh, itu kejahatan kan, akibat dari suh, akibat tidak mau memberikan, merasa karena dia yang paling berhak, orang lain tidak berhak, maka dia ingin merebut, ingin menguasai. Ya, akhirnya faqata'u, dan kalau sudah faqata'u amarohum bil fujur, jadi mendorong untuk keberanian berbuat jahat, fafajaru, sehingga berbuat jahat. Makanya hadis ini menandaskan iyakum wasyuh fa innahu ahlaka man kana qablakum amarahum bidulmi fadolamu wa amarahum bil qati'ah faqata'u wa amarahum bil fujur fafajaru. Berdasar hadis ini, penyakit suh itu menimbulkan kedaliman, ya. Itu dikatakan fadolamu, pertengkaran hingga putus silaturahim, bil qati'ah faqata'u, serta mendorong pada kejahatan, wa amarhum bil fujur fafajaru. Nah, tegaslah bahwa pelit itu atau syuhun itu merupakan penyakit membahayakan. Dan penyakit yang membahayakan ini sudah ada di dalam diri, kemudian muto, diikuti, ditaati. Dorongannya, keinginan untuk syuh itu ditaati, diikuti. Oleh karena itu, syuhun muto penyakit yang pertama yang membahayakan, karena ditaati atau diikuti. Dan pada ayat 128 sebagaimana dikutip tadi, bahwa pada dasarnya manusia itu memang memiliki tabiat syuh atau pelit. Maka kalau ingin sembuh atau ingin terbebas dari muhlikat, ingin terbebas dari sesuatu yang membahayakan, tabiat
tersebut harus dijauhi, harus disembuhkan. Karena tabiat syuh itu bisa berdampak buruk kalau tetap diikuti atau ditaati. Namun, jika tidak taat, maka akan bebas dari bahaya. Makanya tadi dikatakan dalam surat An-Nisa 128, harus dibersihkan syuh itu. Utamanya dengan ihsan dan taqwa. Wa in tuhsinu wa tattaqu. Maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan membantu untuk menghilangkan sifat syuh. Saya kira untuk kajian hari ini baru satu ya. Penyakit pertama, syuhun muta, yang harus kita bersihkan, harus kita sembuhkan dari setiap individu. Cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.